Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang sistem bagi hasil sesuai ajaran Islam. Nah, pembahasan ini agak sensitif karena akan membahas tentang halal haram sebuah sistem bagi hasil. Nah, kenapa sih saya membuat video ini? Yang pertama karena saya melihat teman-teman di luar sana yang sedang membuat sebuah bisnis masih menggunakan sistem bagi hasil yang konvensional. Nah, dengan video ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil yang benar sesuai Islam dan yang tidak benar. Yang kedua, sesuai dengan pengalaman saya dulu. Sebelum saya membuat sebuah bisnis, saya pelajari dulu sistem bagi hasilnya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum? Apakah ada hal-hal yang haram, apakah ada hal yang riba atau enggak. Oke, di pembahasan kali ini saya tidak akan membahas secara menyeluruh, tapi saya akan membahas sesuai dengan pengalaman saya dulu ketika saya membuat sebuah bisnis dan melakukan kerjasama dengan para investor. Oke, insya Allah semoga ini bermanfaat, dan sebelum kita mulai jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan komentar di kolom komentar. Berbicara bagi hasil, yang pertama harus dilakukan adalah akadnya apa dulu. Nah, dulu saya memilih akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah adalah jenis perjanjian syirkah, yaitu perjanjian kerjasama antara si pemilik modal dengan si pengelola usaha untuk menjalankan usahanya bersama-sama, dengan ketentuan adanya porsi bagi hasil antar kedua belah pihak. Akad mudharabah dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yang saya pilih dulu adalah akad mudharabah mutlaqah, artinya yang menentukan produknya apa, tempat lokasinya di mana adalah si pengelola usaha, dan si pemilik modal tidak berhak menentukan itu. Dalam sistem bagi hasil syariah, ada 3 hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, perhitungan bagi hasil dihitung dari laba bersih, bukan laba kotor. Yang kedua, bagi hasil baru bisa dilakukan setelah si pengelola usaha telah mengembalikan modal investor sebesar 100%. Jadi si pengelola usaha tidak berhak mendapatkan keuntungan apapun sebelum mengembalikan modal si investor. Yang ketiga, kedua belah pihak harus siap rugi. Jika terjadi kerugian, si pengelola usaha harus siap rugi, tidak mendapatkan apapun dari jerih payahnya, dan si pemilik modal harus siap menanggung kerugian dari modalnya. Sekarang kita masuk ke dalam simulasi perhitungan. Nah, contohnya saya sebagai si pengelola usaha, dan saya sedang mencari investor, dan saya membutuhkan modal sebesar 150 juta. 150 juta. Kemudian saya mendapatkan 3 investor. Oke, kita hitung. Investor A, kita sebut aja A, B, C. Nah, investor A menanamkan modalnya sebesar 30% misalkan. Ini yang B 20%. Dan yang C adalah 50%. Kemudian, ini kita kali dulu, kali 150 juta. 30% kali 150 juta sama dengan 45 juta. Kemudian ini 30 juta, 75 juta. Kalau dihitung sama dengan 150 juta, sama dengan modal awal. Nah, kemudian saya membuat akad kepada investor tentang bagi hasilnya. Misalkan akad yang saya tawarkan adalah 40-60. 40 untuk investor dan 60 untuk pengelola usaha. Jadi ini adalah langkah yang pertama harus kita lakukan, adalah membuat akad bagi hasil. Akad bagi hasil tidak harus 50-50, tapi disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Di sini saya misalkan buat akad 40% untuk investor dan 60% untuk saya sebagai pengelola usaha. Nah, misalkan saya mendapatkan keuntungan 350 juta dari laba bersih. Syariahnya, laba bersih ini harus dikembalikan dulu modal investor sebesar 150 juta. Maka ini dikurangi 150 juta. Sama dengan 200 juta. Nah, 200 juta inilah yang akan dibagi antara
si investor dengan pengelola usaha. Maka kita langsung hitung 200 juta dikali 40%. Ini sama dengan 80 juta. Ini sama dengan 120 juta. Jadi di sini sudah ketahuan. Saya mendapatkan 120 juta dan investor mendapatkan 80 juta. Nah, kemudian kita hitung bagi hasil 80 juta ini kepada 3 investor ini. Oke. Oke, kita hitung 30% dikali 80 juta sama dengan 24 juta. 20% dikali 80 juta sama dengan 16 juta. Dan ini sebesar 40 juta. Nah, disinilah sudah perhitungannya untuk bagi hasil. Bagi hasil pengelola dengan investor, saya mendapatkan 120 juta dan investor mendapatkan 80 juta. 80 juta ini dibagi lagi ke 3 investor. Nah, bagiannya sesuai dengan penanaman modal di awal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih sistem bagi hasil secara syariah ini kok ribet banget, panjang banget gitu kan? Harus mengembalikan modal investor 100% dulu baru bisa melakukan bagi hasil. Sedangkan yang konvensional itu langsung bisa bagi hasil. Nah, kalau boleh saya jawab, yang halal-halal itu memang agak susah gitu, ribet, panjang, dan harus ada syarat tertentu. Sedangkan yang melanggar aturan itu gampang, mudah, enak, dan cepat menghasilkan gitu. Nah, sekarang tinggal mau pilih yang mana gitu. Mau ribet tapi mendapatkan pahala, mau enak tapi mendapatkan konsekuensi dosa gitu. Nah, itu kembali kepada masing-masing. Oke, itu tadi perhitungan bagi hasil secara syariah. Bagi teman-teman yang sedang membuat usaha, jangan lupa menganalisa terlebih dahulu sistem bagi hasilnya, jangan sampai ke depan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.